Pemirsa, kita ketemu lagi di Karni Ilyas Club. Sore ini saya ketemu Dedengkot sepak bola. Karena apa? Karena kemarin kita digemparkan oleh berita dibatalkannya Indonesia oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Jadi tuan rumah Piala Dunia itu belum pernah terjadi di Republik ini sejak ada. Dan baru kali ini, dan itu pun bukan akibat kita lolos babak kualifikasi. Tapi itu karena kita diberi oleh FIFA jadi tuan rumah. Tapi keputusan yang udah lama diambil tersebut dan dipersiapkan, saya kira juga biaya untuk persiapannya juga udah keluar mungkin lebih dari 1 T barangkali. Dan itu ternyata hari ini gagal karena FIFA membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Pembatalan itu dilakukan FIFA setelah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin. Dan kabar buruk itu pun langsung menggemparkan rakyat Indonesia malamnya. Dan tentu saja para pencinta bola di Indonesia sedih dan kecewa. Dan saya juga ikut prihatin membayangkan tunas-tunas muda yang sudah siap untuk bertanding di arena Piala Dunia tiba-tiba dibatalkan. Karena itulah saya sore ini ketemu dengan Dedengkot sepak bola, satu-satunya orang Indonesia yang pernah duduk di FIFA, jadi komite etik. Dan beliau punya pengalaman banyak, baik sepak bola dalam negeri dan juga internasional. Karena itu saya ingin mendengar pandangannya tentang pembatalan ini. Apakah layak FIFA membatalkan penunjukan terhadap Indonesia jadi tuan rumah, ataukah itu berlebihan? Begitu itu sebelum dulu. Terima kasih, Bu Karni. Senang sekali bisa berada di Karni Ilyas Club ini. Terima kasih. Dan memang apa yang Bung Karni katakan itu sangat benar. Bahwa kita semua terkejut dan prihatin. Satu-satunya kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah saat ini. Ya. Piala Dunia apakah itu senior, apakah U20, itu tetap Piala Dunia. Ya. Jadi delay-nya tetap tinggi. Ya. Dan itu adalah menjadi sasaran dari semua federasi-federasi sepak bola di dunia. Yang patut kita pahami dulu, yang belum banyak difahami oleh banyak masyarakat, adalah pengelola sepak bola satu-satunya di dunia ini adalah FIFA. Seluruh aturan dan peraturan ditentukan oleh FIFA. Gitu. Ya. Karena anggota FIFA ini jumlahnya 250, lebih besar dari PBB. Ya. Nah, jadi aturan itu harus ketat. Nah, kita kembali kepada persoalan yang terjadi di negeri tercinta ini. Kalau kita lihat berhasilnya Israel qualified itu tahun lalu. Juli. Ya. Kok kita kagetnya sekarang? Terlambat kaget. Terlambat kagetnya. Kan seharusnya pada saat Israel itu qualified, kita punya pengalaman dari mulai Asian Games. Presiden saat itu menolak Israel ikut serta sehingga kita keluar dari Asian Games. Kita juga dikeluarkan dari International Olympic Committee. Kita bikin Ganevo. Tadi kan menggantikan itu. Games of the New Emergency Forces. Iya kan? Tahun 63 itu. Iya. Tapi itu hanya sekali kejadian. Awalnya karena itu, dari kejadian itu seharusnya para tokoh-tokoh yang katanya paham sepak bola, yang katanya mau jadi pengurus PSSI, itu kok nggak berpikir. Ya. Presiden saat ini membentuk dengan Kepres nomor 10 suatu badan yang akan mengatur
persiapan U20. Dari Juli sampai sekarang ngapain aja ini badan ini. Semua menteri ada di situ, termasuk Mendagri. Nah, yang tolak 2 gubernur. Jadi ini bagaimana konsistensi kita di dalam menjalani kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Satu. Yang kedua yang paling menonjol, saya hampir 50 tahun di sepak bola, baik domestik maupun internasional. Itu salah satu yang paling menonjol kelemahan PSSI kita ini atau sepak bola kita tidak taat aturan. Ya. Jadi bikin aturan sendiri-sendiri gitu. Aturan di FIFA itu namanya statuta. Nah, itu nggak pernah kalau kita ikuti statuta, apa urusannya presiden FIFA diajak ke G20? FIFA itu tidak boleh terlibat dalam politik. Jadi dia ikut G20 berarti dia melanggar statuta dong. Melanggar, tapi karena mau kongres FIFA pemilihan presiden lagi, Tuan Infantino ini kepingin terpilih lagi kan, sehingga dia menggunakan segala macam cara untuk bisa tampil di antara kepala negara dunia. Nah, kesempatan ini diberikan oleh Mendak BUMN kita. Iya. Coba, saya mau tanya, yang pinter siapa, Infantino atau Mendak BUMN kita? Itu. Iya kan? Akhirnya dia terpilih lagi, begitu Indonesia ada masalah, seperti dia nggak peduli gitu. Nggak balas guna juga dong. Orang Italia itu. Ya nggak balas guna juga dong. Iya. Jadi menurut saya ini semua oleh karena kita kurang paham pada tata aturan dan etika. Ya. Israel itu anggota FIFA, dia punya hak untuk main bola. Dan kita buat apa mendengung-dengungkan tidak boleh campur tangan antara sepak bola dan politik. Di Indonesia kenyataannya campur tangan kok politik sama sepak bola. Bagaimana 2 menteri jadi pengurus PSSI? Apa itu bukan intervensi pemerintah? Iya kan? Ya, itu jelas. Terus ada lagi juru bicaranya siapa tuh, Arya Sinulinga. Ya. Dari mana dia bisa ngurus sepak bola? Dari BUMN. Rupanya anggota FIFA itu termasuk Mendak BUMN gitu ya. Iya, jadi nggak jelas. Kita taat aturan harusnya. Ya. Sekarang ini percuma kita menangis setelah terjadi. Atau istilahnya kalau orang kita Sumatera udah kena pukul baru pasang kuda-kuda gitu loh. Itu nggak ada gunanya. Kita hanya berharap Infantino melihat hubungannya dengan Indonesia tidak akan menjatuhkan sanksi. Baunya begitu. Harusnya kena sanksi Indonesia. Harus. Kalau kita ikut aturan FIFA. Apa sanksinya kalau? Bisa 2 tahun seluruh tim Indonesia tidak boleh ikutin turnamen FIFA. Oh, jadi ada lagi hukuman lanjutan. Ada. Yang sedihnya, Bung Karni, negara kita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden ini 2 kali kena pukul FIFA. Tahun 2015 kita di-ban setahun oleh FIFA. Karena ada 2 kompetisi. Ya. Nah, sekarang ini lagi. Ya. Tapi sebetulnya FIFA itu hukum kita kali ini gara-gara banyak yang menolak Israel, walaupun pemerintah secara resmi belum melarang loh. Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan Israel nggak boleh datang. Tapi ataukah gara-gara kanjuruhan? Karena di dalam putusan itu tidak tegas juga bahwa itu gara-gara Israel nggak diterima. Enggak, saya rasa terlampau jauh ya. Kanjuruhan itu adalah masalah tersendiri. Itu adalah masalah lebih banyak kepada masalah hukum positif negara ini kan. Kalau Piala Dunia ini kan sebetulnya sudah merupakan tujuan akhir daripada FIFA di sebuah kelompok umur. Ya. Dan saya agak sedikit heran melihat bahwa publik begitu kaget ya terhadap ini, ya kan? Ya. Seharusnya kita sudah pandai melobi bangsa kita. Look, ini ada kejuaraan dunia di mana kita dapat kehormatan dan negara Israel sebagai anggota FIFA itu qualified. Jadi dia punya hak untuk ikut. Kan itu. Lobby dong.
Kan kekuatan-kekuatan politik di sini kan sudah tahu siapa saja. Didekati. Ya, tapi kan kekuatan politik yang paling duluan menolak itu adalah politik partai yang memerintah lah. Menang PDIP. pemilu. Iya, pemenang pemilu. Iya, hebat. Dua orang gubernurnya anggota partai tersebut. Iya. Ya. Tetapi jangan ingat Bung Karni, di dalam panitia yang dibentuk oleh negara untuk persiapan ini, salah satu anggota pimpinannya Mendagri. Bagaimana gubernurnya bisa begitu? Ya itu kita harus lihat lagi hierarki sekarang ini antara Mendagri dan gubernur itu sejauh mana kekuasaan Mendagri ke gubernur. Betul. Nggak kayak dulu. Iya, iya. Jadi menurut Bapak itu memang udah tepat pipa jatuhkan hukuman itu atau berlebihan? Sangat tepat. Alasannya? Sangat tepat. Karena aturan begini ya, waktu kita minta mau jadi tuan rumah, Indonesia menandatangani segala macam dokumen. Dan di dalam dokumen-dokumen itu jelas tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada apartheid. Kenyataannya. Ya, tapi di lain pihak, FIFA itu ada yang menuduh standar ganda. Artinya dia justru yang memutuskan Rusia tidak ikut Piala Dunia yang lalu. Selain itu dia membiarkan juga, saya dengar dari YouTube-nya Najwa Shihab, itu bahwa Israel itu sangat diskriminasi terhadap pemain-pemain Palestina. Ya. Bahkan pemain Palestina mau bertanding ke luar negeri aja, dia bisa larang, nggak boleh berangkat. Bahkan pertandingannya orang Palestina itu diteror, ditembaki. Bahkan stadionnya dijadikan target. Tapi FIFA nggak pernah menghukum Israel. Ya, saya sependapat dengan Bung Karni bahwa tidak ada yang sempurna. Nothing is perfect. Ya. Cuma masalahnya kita sebagai pelaksana, penyelenggara sepak bola ini, di mana FIFA adalah pimpinannya, kita seharusnya pandai berbicara negosiasi dengan FIFA, bukan pada 2 bulan sebelum jadi. Harusnya kan jauh. Maka saya bilang, negosiasi itu atau lobby itu bukan pada sekarang. Pada saat Israel sudah diputuskan qualified. Kita lobby dong. Ya, artinya kalau di lobby ketika itu mungkin masih bisa, misalnya Israel hanya main di Singapura. Umpamanya, atau hal-hal lain lah, diambil jalan-jalan yang menarik. Tapi kalau 2 bulan bawa penyelenggaraan, ya sulit dong. Berapa banyak sponsor yang sudah menandatangani dengan FIFA? Iya kan? Iya, batal semua kan? Iya. Jadi sulit. Jadi menurut saya ketidakfahaman, ketidakmampuan pengurus PSSI berpikir mengenai ini, itu adalah salah utamanya. Jangan nyalain FIFA. Bahwa dia standar ganda Ukraina sama Rusia, dia standar ganda nggak terhadap Indonesia? Standar ganda. Iya. Standar ganda. Bagaimana pemerintah nggak boleh ikut campur pengurus PSSI, isinya orang pemerintah semua? Itu standar ganda juga. Dan diizinkan oleh FIFA. Dan diizinkan oleh, itu standar gandanya di situ. Ya jadi memang nothing is perfect ya. Jadi dalam hal ini memang kita minta yang terbaik lah. Agar mempermalukan Indonesia ini cukup sampai situ aja lah. Jangan lagi dengan ada sanksi segala macam. Udah cukup. Dan yang paling penting, saya dengar kawan-kawan adik-adik kita pemain bola kecewa ini. Ingat, kalian itu bukan ikut U20 karena prestasi. Kalian itu ikut U20 karena kita tuan rumah. Itu loh. Jadi jangan merasa ini ya. Jangan merasa usahanya tiba-tiba ambrol. Iya. Ambruk. Udah, mau diapain? Ya, bukan usaha aja. Ya. Tapi pemberian. Ya, betul. Ini kan suatu gift ya. Suatu hal yang tidak diduga-duga. Anak-anak ini kebetulan prestasinya baik. Iya. Gitu. Ya.
Jadi apa menurut Adali itu yang harus dilakukan Indonesia sekarang ini? Pertama, yang paling urgen adalah jangan sampai kita terkena sanksi. Karena kita sudah jatuh ketimpa tangga. Itu. Ya. Saya rasa Pak Erick Thohir dengan dia bersahabat dengan Gianni Infantino mungkin bisa mencarikan solusi. Tapi ingat, anggota FIFA itu bukan hanya Indonesia dan Israel. Ada 250 lagi. Dan dia harus berpikir menurut tata aturannya. Kenapa? Nanti ditanya, kok Indonesia nggak dihukum? Kok negara yang itu loh hukum? Nah, ini timbul masalah baru. Bisa timbul. Itu. Jadi kita mungkin harus pandai-pandai lah ketua umum PSSI kita ini untuk bisa meyakinkan kepada FIFA bahwa kita ini sudah terkorban gara-gara ini. Jangan lagi dibebani. Ya kalau benar pernyataannya kemarin, segala daya dan upaya sudah dia lakukan. Tapi tidak berhasil. Ya tapi injury time, dilakukannya pada injury time. Ya sulit lah. Ini jadi memang kita selalu begitu. Bahwa kita ingin sekali berperan di suatu bidang yang kita nggak kuasai gitu loh. Iya kan? Dengan segala hormat kepada Ketua PSSI, emang beliau pernah Inter Milan, tapi beliau bukan orang sepak bola, maaf ya. Beliau nggak paham aturan-aturan dan sebagainya. Beliau pedagang, iya. Pedagang kita akui, hebat. Tapi sebagai orang sepak bola, kita bisa pertanyakan. Baik, Pak Dali, sebelum berbuka saya dengar tadi udah ditunggu orang lain lagi. Kayaknya lebih padat dari Ketua FIFA acaranya. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih Bu Kardi. Pemirsa, sampai kita ketemu Kadi Ilyas Club yang akan datang.